Shalom saudara yang kasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh berkumpul kembali dalam acara altar keluarga. Dan kita tak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Dan ini adalah minggu kedua Advent. Kita bersyukur kita mau menyambut hari kelahiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama bersaat teduh dan kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih anugerah dan kebaikan Tuhan yang sudah memelihara kami sepanjang tahun ini. Tanpa terasa kami sudah memasuki bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2020. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dan kami akan memperingati hari kelahiran-Mu di bulan ini. Kiranya Tuhan, kami boleh bersuka cita bersama dengan keluarga kami, senantiasa penuh dengan pengucapan syukur atas seluruh kebaikan Tuhan. Tuhan, kami akan bersekutu bersama dengan keluarga kami. Berkatilah persekutuan kami, dan melalui ini kami semakin menjalin keintiman dan keindahan dengan Tuhan dan juga anggota keluarga kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian Dunia Gemar dan Bersoraklah. Kita menyanyikan semua, saudaraku, kita bersuka cita. Kita memuji Tuhan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, yang rela untuk datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Biarlah kita terus bersorak-sorak memuji akan kebaikan Tuhan. Tuhanku bertata, bersoraklah terus, bersoraklah terus. Yesus lintahkan dunia dengan anugerahnya, keadilan dan kebenaran, dan ajaib kasih-Nya, dan ajaib kasih-Nya, dan ajaib kasih-Nya, dan ajaib kasih-Nya, dan ajaib kasih-Nya. Sungguh saudara, ajaib kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita sekalian. Biarlah kita terus boleh menunjukkan kebaikan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, karena Tuhan sudah begitu luar biasa menyatakan kasih, anugerah, kebaikan kepada kita, dan Dia mau menyelamatkan kita dari segala kesalahan kita, dari segala keberdosaan kita. Setelah kita merdekakan, kita sebagai orang yang sudah merdeka, kita tentu perlu menunjukkan kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita sebelumnya, di mana Dia dari sorga datang ke dunia ini
untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan ini menjadi satu anugerah yang Tuhan nyatakan kepada kita. Mari kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Galatia pasal yang ke Galatia pasal yang ke-6. Saudara, mari kita lihat Galatia pasal yang ke-6. Ayat yang ke-9 dan ke-10 dikatakan demikian. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dan ke-10. Demikian firman Tuhan katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kemudian kita bisa buka lagi di Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-17 mengatakan demikian. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan katakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kemudian kita bisa lihat lagi di Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Demikian dikatakan, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang membaca dan merenungkan firman dan mengamalkan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, saya ingin bercerita di awal daripada renungan ini. Cerita ini terjadi di zaman Tiongkok kuno. Ada satu keluarga petani yang pekerjaannya adalah beternak, ya, peternak bukan petani, peternak. Dan dia juga tinggal dekat dengan seorang pemburu. Saudara, mereka hidup bertetangga. Si pemburu mempunyai beberapa ekor anjing yang begitu pintar untuk berburu. Oleh karena kepintaran daripada anjing pemburu itu, seringkali dia salah kaprah, sehingga ternak atau domba-domba daripada si peternak itu seringkali diganggu oleh anjing pemburu itu dan terkadang mengalami luka parah. Peternak ini sesungguhnya merasa kesal. Berkali-kali dia sudah minta agar pemburu itu boleh mengkandangkan anjing-anjingnya supaya tidak menerkam domba-dombanya. Namun tak pernah digubris. Pada suatu hari dia berpikir ingin melaporkan si pemburu ini. Waktu dia ke kota, dia bertemu dengan seorang hakim. Dia katakan kepada hakim, "Pak Hakim, aku sudah gak tahan dengan tetangga saya.
anjingnya itu selalu menerkam domba-domba saya sehingga saya merasa dirugikan. Kemudian Pak Hakim yang bijaksana itu mengatakan, engkau mau jalan yang keluar yang baik, yang indah, atau engkau mau membuat ini menjadi permusuhan dengan tetanggamu? Saya punya jalan yang sangat bagus untukmu, ya. Kemudian si Pak Hakim yang bijak itu membisikkan, ini jalan yang paling baik. Nah, kemudian Pak Hakim itu mengatakan, pilihan pada engkau. Kalau engkau mau jalan keluar yang saya berikan, atau engkau mau saya panggil si pemburu itu. Nah, tapi kalau sudah dipertemukan di pengadilan, tentu suasana hatimu juga tidak akan nyaman karena sudah terjalin permusuhan. Kemudian si peternak itu mengatakan, aku pilih jalan yang ini saja. Jalan yang katanya paling baik menurut Pak Hakim. Sudah waktu pulang sampai di desanya, dia pilih 3 ekor domba yang kecil, yang paling sehat, yang paling lucu, ya. Dan dia pergi ke rumah si pemburu dan menghadiahkan 3 ekor domba yang lucu itu kepada 3 orang anak daripada si pemburu. Wah, mendapat hadiah itu anak pemburu itu serasa punya mainan baru, senang sekali, ya. Saudara, akhirnya si pemburu ini juga melihat anaknya begitu bahagia dengan domba yang pemberian daripada si tetangga, dan dia berpikir bagaimana jangan sampai kebahagiaan daripada anaknya terenggut, ya. Dan dia membawa anjingnya di dalam kandang sehingga dirantai, sehingga anjing itu tidak keluar lagi, dan domba daripada anak-anaknya juga bisa bermain dengan baik, dan juga domba tetangganya juga aman, tidak mengalami musibah lagi, tidak ada penerkaman lagi daripada anjing sang pemburu, dan mereka bahagia. Si pemburu juga merasa, wah, tetangga saya begitu baik hati ketika mendapatkan hasil buruan, daging-daging dari hutan diantar kepada tetangganya sang peternak, dan si peternak yang mempunyai domba yang bagus, yang sudah punya penghasilan keju dan juga daging, terkadang juga mengantarkan kepada si pemburu. Mereka hidup damai, mereka hidup dengan penuh sukacita, ya, penuh dengan kebahagiaan. Oleh karena apa? Kebaikan yang dilakukan. Saudara, kebaikan ternyata berbalaskan dengan kebaikan, ya. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Saudara, kita mau tabur pertemanan, persahabatan, ya, itu akan mendatangkan sukacita. Namun kalau kita menjalin apa yang disebut dengan satu kebencian, ya, menjalin kebencian, maka akan menuaikan apa? Menuai musuh. Tapi kita kalau menjalin kebaikan, maka kita akan menghasilkan, ya, hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal yang penuh dengan sukacita. Saudara, di hari-hari kita memperingati kelahiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus Kristus sudah memberitahukan kepada kita bahwa Dia memberikan contoh. Contoh apa? Contoh kebaikan, ya. Allah Bapa yang begitu pemurah, begitu baik untuk manusia yang berdosa seperti saya dan saudara, ya. Tuhan memberikan anaknya yang tunggal kepada kita, ya. Itu satu kebaikan yang luar biasa. Kita yang harusnya binasa oleh karena dosa dan salah kita, namun kebaikan Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, sebagai penyelamat bagi kita, sehingga kita boleh mendapatkan anugerah keselamatan yang luar biasa. Sebagaimana di Yakobus pertama ayat yang ke-17 dikatakan, setiap pemberian yang baik
dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, ya. Saudara, Bapak kita memberikan yang terbaik, ya, anugerah yang paling sempurna. Anugerah yang paling sempurna yang Bapak berikan kepada kita, yang diturunkan itu adalah anaknya yang tunggal, ya, yaitu Yesus sebagai penyelamat. Saudara, Tuhan atau Bapa kita di surga memberikan teladan kepada kita, yaitu memberikan hal-hal yang baik, ya, yang datangnya dari atas, yang sempurna. Nah, saudara, kalau Bapa sudah memberikan teladan kepada kita, memberikan yang terbaik kepada kita, dan kita pun diharapkan sebagai anak-anak Tuhan, kita juga diminta untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Itulah yang Tuhan harapkan dari kita, saudara. Dikatakan bahwa kalau orang tahu melakukan kebaikan tapi dia tidak lakukan, itu adalah dosa loh, saudara. Ya, jadi dosa itu bukan kalau kita aktif melakukan sesuatu yang jahat, tetapi ada dosa yang disebut dengan dosa yang pasif, ya. Tahu melakukan hal yang baik tetapi tidak lakukan, itu juga ada dosa. Ketika kita tahu bahwa kita harus menegur orang yang melakukan perbuatan yang salah, ya, kita biarkan, kita tidak mau menegur. Nah, itu berarti apa? Salah, saudara, ya. Jadi firman Tuhan mengatakan kepada kita yang namanya perbuatan baik itu ada yang secara aktif yang harus kita lakukan maupun secara pasif, ya. Yang kita tahu kebenaran, ya kalau kita harus kita laksanakan, ya. Jadi tidak bisa kita tahu hal yang baik yang harus kita perbuat tapi kita tidak perbuat, ya. Kita mau menjadi orang yang pasif, tidak mau melakukan, ya nggak bisa. Kalau kita pasif nggak melakukan, dikatakan itu adalah dosa, ya. Tahu melakukan kebaikan namun tidak melakukan, itu adalah dosa. Itu firman Tuhan katakan kepada kita, ya. Dan firman Tuhan juga di Galatia juga mengingatkan kita agar kita jangan jemu-jemu untuk berbuat baik, ya. Mengapa, saudara? Karena kita adalah anak terang, ya. Karena kita sudah punya Roh Kudus di dalam diri kita. Nah, salah satu rasa buah roh yaitu kebaikan, saudara. Nah, kebaikan ini menjadi bagian yang harus menjadi milik kita. Nah, kebaikan yang menjadi milik kita ini harus terekspresi, ya, harus terlihat secara aktif kita melakukan kebaikan. Saudara, terkadang orang berpikir melakukan kebaikan nanti kita dimanfaatkan kalau kita sering melakukan kebaikan. Saudara, kita jangan salah mengerti, saudara. Jangan salah tanggap. Memang tidak bisa dipungkiri ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, ada juga orang yang memanfaatkan kita. Namun jangan sampai karena kita takut dimanfaatkan oleh orang lain, lalu kita tidak melakukan kebaikan. Kita lalai tidak melakukan kebaikan. Nah, ini menjadi salah. Saudara, saya pernah punya pengalaman sehubungan dengan kebaikan yang harus dikerjakan, ya. Jadi suatu hari ada orang yang datang mengaku bahwa dia sakit, dia butuh pertolongan, ya. Tetapi saya nggak mengerti kenapa pada waktu itu secara jelas saya merasa bahwa orang ini tipu-tipu gitu, bohong begitu, ya. Tetapi waktu itu saya tetap berusaha melakukan kebaikan yang saya bisa lakukan, ya. Pada akhirnya saya tolongin dia, satu kali saya tolongin, ya. Nah, kemudian 1 bulan kemudian datang lagi orang itu, ya, yang mengatakan bahwa dia sakitnya lebih parah, ya. Ternyata Roh Tuhan memberikan
ingatan kepada saya bahwa sebenarnya itu adalah tipu-tipu. Dari mana saya tahu? Saudara, waktu dia mau berbicara, dia sengaja makan sesuatu yang berwarna merah ya. Kemudian dia tuangkan ke tisu gitu ya, mau menunjukkan bahwa betapa paru-parunya itu sudah rusak sehingga mengeluarkan darah dan sebagainya. Saudara, waktu itu saya pikir wah ini orang sudah ditolong satu kali mau dua kali ya saudara, dan kali ini minta uang yang lebih banyak. Oleh karena hikmat dari Tuhan, akhirnya saya hanya membantu juga sih, saya memberi sekedar untuk transport. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, hati-hati, jangan sampai karena kita takut kita dimanipulasi, kita takut akhirnya kita tidak melakukan kebaikan. Saudara, apa yang kita lakukan ya, dari 10 kali kita melakukan kebaikan, mungkin ada beberapa kali itu adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan atau mungkin kita dimanipulasi. Tetapi jangan sampai karena kita takut dimanipulasi lalu kita tidak melakukan kebaikan. Akhirnya ada orang-orang yang memang perlu ditolong ya, namun karena kita takut, selalu kita pikir nanti dimanipulasi, akhirnya kita tidak melakukan kebaikan yang mana ada orang yang betul-betul memerlukan pertolongan kita. Saudara, setiap ada orang yang meminta pertolongan kita tetap harus berdoa, minta hikmat daripada Tuhan. Kalau memang orang itu harus ditolong, kita jangan takut untuk menolong. Mari kita menolongnya. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Ya, jangan kita bosan-bosan untuk berbuat baik. Kepada siapa kita berbuat baik? Firman Tuhan katakan kepada semua orang, ya. Waktu kita punya kesanggupan untuk bisa menolong semua orang yang memerlukan pertolongan kita, baiklah kita menolong. Namun jika kita punya keterbatasan, kata firman Tuhan, terlebih dahulu kita menolong orang yang seiman dengan kita, ya. Orang yang adalah saudara kita, ya, yang ditebus oleh darahnya Yesus. Dia adalah saudara kita di dalam Tuhan. Maka pertolongan itu kita berikan kepada mereka yang memerlukan pertolongan kita. Semuanya tanpa memandang dia dari latar belakang apa, ya. Tanpa melihat dia sukunya apa, tanpa melihat dia agamanya apa. Kalau memang orang itu perlu ditolong dan Anda punya kemampuan untuk menolong, silakan menolong, ya. Jangan tahan-tahan kebajikan yang seharusnya saudara lakukan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, di setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita, ya, kita punya berkat yang Tuhan berikan. Ingat, ada berkat orang lain yang Tuhan titipkan kepada kita, yang memang perlu disalurkan kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi saudara, ada berkat orang lain yang Tuhan sudah titipkan kepada kita untuk kita salurkan. Belajar menjadi orang yang murah hati. Belajar untuk jadi orang yang rela untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain yang memerlukan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, pada waktu kita rela berbagi berkat kepada orang yang membutuhkan, di sana kita akan merasakan penuh dengan sukacita. Waktu kita melakukan kebajikan, waktu kita melakukan kebaikan-kebaikan, kita akan merasakan bahwa sukacita yang datangnya dari Tuhan melimpah di dalam hati kita. Dan saudara, Tuhan mengatakan apa yang kita tabur itu kita akan tuai. Waktu kita menabur kebaikan, percayalah kita juga akan menuai kebaikan. Mungkin bukan dari orang yang kita melakukan kebaikan pada orang tersebut, tetapi Tuhan bisa pakai orang lain untuk melakukan kebaikan bagi kita. Saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Berbuatlah baik karena Tuhan kita sudah memberikan teladan kepada kita untuk
perbuatan baik. Perbuatan yang baik sekecil apapun Tuhan hargai. Saudara, saya akan menutup renungan ini dengan sebuah cerita tentang kebaikan, ya. Saudara, suatu hari ada seorang pemuda yang sederhana, namun dia adalah orang yang pintar, ya. Keluarga ini begitu sederhana, ya, tapi punya keinginan untuk studi dengan baik, karena pemuda ini juga cukup pintar. Suatu hari ketika dia mau pergi ujian, saudara, ya, dia melewati perjalanan yang waktu itu musim dingin, ya. Dia begitu kedinginan untuk pergi ujian, ya, saudara, dan waktu itu musim salju. Sudah di tengah-tengah keadaan yang begitu sulit, ya, ada rasa lapar, lelah, ya. Akhirnya pemuda ini sudah betul-betul kedinginan, ya, dan dia hampir pingsan. Pada waktu itu dia melihat ada sebuah rumah dan dia ketuk pintu rumah daripada orang itu dan dia minta untuk boleh beristirahat sejenak. Sudah pada waktu dia beristirahat, keluarga yang ini juga di dalam kesederhanaan mereka memberikan segelas susu kepada pemuda ini, dan juga makanan yang ada pada keluarga itu diberikan. Mereka berbagi kasih, ya, kepada pemuda yang mereka nggak kenal, tapi minta untuk boleh berteduh sejenak karena dia mau pergi ujian. Sudah setelah minum susu dan juga makan kue yang seadanya yang diberikan oleh tuan rumah, dan pemuda ini pergi meneruskan perjalanan untuk pergi ujian. Saudara, akhirnya dia boleh tiba dan boleh ujian, dan atas anugerah dan kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan ini, pemuda ini berhasil menjadi seorang dokter. Kemudian belasan tahun kemudian, saudara, tiba-tiba ibu atau keluarga yang pernah memberikan susu ini kepada pemuda tadi itu opname di rumah sakit, ya. Saudara, waktu opname di rumah sakit, ya, ternyata memerlukan biaya yang begitu berat, ya, begitu besar, ya, berat, ya, mereka rasakan karena biaya begitu besar. Di dalam ketidakberdayaan dan waktu itu si dokter yang pernah ditolong oleh keluarga ini dengan segelas susu melihat ibu ini dia hafal, ya, ternyata ibu inilah yang pernah menolongnya. Kemudian akhirnya dia berusaha memberikan pelayanan yang terbaik sebagai seorang dokter, dan dia juga menuliskan bahwa semua bill yang ada itu semua sudah lunas, ya, lunas dibayar. Kemudian waktu mereka sudah harus keluar dari rumah sakit, ternyata dilihat bahwa lunas terbayar. Mereka bingung siapa yang sudah membayar ini semua. Kemudian di situ juga tertulis sudah dibayar lunas dengan segelas susu. Saudaraku, kagetlah ibu daripada yang sakit ini. Oh, ternyata dia ingat kembali belasan tahun yang lalu memang pernah ada seorang pemuda yang pernah diberikan segelas susu. Ternyata orang ini toh yang membalaskan kebaikan. Mereka keluarga menangis begitu sedih. Mereka tidak menyangka bahwa segelas susu ternyata begitu berdampak di kemudian hari untuk kehidupan daripada keluarga ini. Sehingga mereka boleh merasakan bagaimana pertolongan daripada Tuhan lewat pemuda ini, sehingga pemuda ini dapat menolong mereka yang membutuhkan, ya, sehingga operasi dan pengobatan semua dilakukan dengan luar biasa, pelayanan yang luar biasa dan free, ya, saudara.
itulah kita lihat ternyata kebaikan yang pernah kita lakukan ya, walaupun kelihatannya kecil ya, sebagaimana ibu itu hanya memberikan segelas susu dan mungkin beberapa makanan kecil, tetapi di kemudian hari dia menuainya dengan sangat luar biasa. Nah, saudaraku, melalui kisah yang diceritakan tentang seorang yang mendapatkan segelas susu dan kemudian hari membalas kasih yang diterimanya ini dengan begitu luar biasa. Saudara, itu kita semua tidak dapat mengerti ya. Terkadang kebaikan yang kecil ternyata kita menuai dengan sangat luar biasa. Itulah firman Tuhan katakan kepada kita ya, jangan jemu-jemu berbuat baik ya, karena kita tidak akan menjadi lelah dikatakan ya. Saudara, saya ingin membacakan sekali lagi di Galatia pasal yang ke-6 ini, sekali lagi kita baca bersama. Dikatakan karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Di ayat yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah ya. Jadi bagaimana cerita tadi, kita lihat bahwa ibu yang memberikan susu itu ya kelihatannya kecil, namun pada akhirnya ya ibu itu menuai hal yang begitu besar, hal yang begitu istimewa. Saudaraku, di musim Natal ini kita merayakan hari Natal ya, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Mau nggak kita melakukan perbuatan kebaikan? Perbuatan kebaikan apa yang kita bisa lakukan ya? Saudara, banyak orang di masa-masa pandemi ini, ada banyak yang mereka kehilangan pekerjaan ya, ada mereka yang mengalami kesulitan, mungkin juga mereka ada yang mengalami pergumulan, kehilangan orang yang mereka kasihi. Maukah kita memberikan kebaikan yang bisa kita berikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan uluran tangan kita, yang membutuhkan kasih kita? Kita tunjukkan kasih kita, berbuat baik kepada orang-orang yang memerlukan perbuatan baik kita ya, karena perbuatan baik, kebaikan itu adalah karya Roh Kudus. Saudara, mintalah kepada Tuhan agar kita mempunyai hati yang rela untuk melakukan kebaikan-kebaikan ya, karena itulah karakter daripada Tuhan kita ya, dan melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, dan Tuhan juga ingin kita menyalurkan kebaikan-kebaikan. Kita sudah menerima kebaikan dari Tuhan ya, mari kita salurkan juga kepada orang lain ya. Kebaikan yang kita sudah terima, kita salurkan kepada orang lain. Berita gembira tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah kita nikmati, yang sudah menjadi bagian milik kita. Maukah kita juga memberitakan kepada orang lain bahwa ada kabar sukacita, bahwa ada kabar kebaikan, bahwa Yesus Kristus ya telah datang ke dalam dunia ini untuk menjadi juru selamat ya. Saudara, inilah menjadi satu penghiburan bagi kita. Waktu kita menyampaikan kebaikan, kita pun diisi oleh rasa kebahagiaan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk kami janganlah jemu-jemu untuk berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kami akan menuai semuanya. Tuhan, tolonglah kami agar kami boleh berbuat baik kepada semua orang yang memerlukan uluran tangan kami. Berilah kami hati yang penuh kasih seperti kasih-Mu Tuhan. Berilah kami kemurahan hati seperti hati-Mu Tuhan, yang penuh dengan kemurahan dan kebaikan. Biarlah pada masa-masa memperingati hari kelahiran-Mu,
kami boleh menyatakan kasih, perbuatan baik kami kepada orang-orang yang memerlukan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Tolonglah agar anak-anak kami, keluarga kami mempunyai kebaikan yang boleh kami salurkan kepada banyak orang yang memerlukan pertolongan kami. Ajarlah kami juga untuk menyampaikan berita sukacita kepada banyak orang yang perlu mendengar akan kabar sukacita ini. Tuhan, tolonglah kami agar kami jangan menjadi orang yang pasif, tetapi kami boleh menjadi orang yang aktif untuk menyatakan kebaikan Tuhan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa bagi saudara-saudara kami yang seiman maupun mereka yang jauh belum dekat dengan Engkau. Kiranya Tuhan Engkau panggil mereka kembali ke dalam pangkuan-Mu ya Bapa, sehingga mereka boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa di dalam sorga, tolong dan tolong berkati mereka yang saat ini kalau mereka kekurangan, Tuhan juga boleh berkati mereka. Tuhan, ketika mereka membutuhkan uluran tangan-Mu, Engkau hadir menghampiri mereka. Mereka yang sakit, Tuhan jamah dan beri kesembuhan. Mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan tolong buka jalan agar mereka pun boleh mendapatkan pekerjaan, sehingga kebutuhan keluarga mereka boleh Tuhan berikan, boleh tersedia bagi mereka. Tuhan berikan mereka ide-ide yang cemerlang untuk mereka boleh memulai usaha, sehingga mereka pun dapat tertolong ya Tuhan. Kami percaya orang yang berharap pada Tuhan, Tuhan tak pernah mempermalukan. Tuhan dengan belas kasihan Tuhan akan menyatakan kemurahan hati-Mu kepada mereka yang membutuhkan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang saat ini sedang mengalami ketidakharmonisan. Mari Tuhan Engkau hampiri, Engkau ubah kehidupan keluarga mereka masing-masing, sehingga keluarga mereka boleh kembali kepada Tuhan dan mereka mempertuhankan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga keluarga mereka yang tidak harmonis, Tuhan sendiri yang memberikan keharmonisan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang saat-saat ini sedang bersedih hati oleh karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Kiranya Tuhan, Engkau Tuhan kami, sumber penghiburan, sumber kekuatan. Engkau juga yang boleh menghibur mereka. Tuhan, sisa-sisa waktu kami di tahun 2020 ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan terus tolong kami, berikan kami hati yang ada kerinduan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang datangnya dari Bapa, dan kasih sayang yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyatakan kasih yang begitu luar biasa kepada kami, dan penyertaan daripada Roh Kudus yang senantiasa akan menyertai, membimbing hidup kami dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Saudaraku, kiranya kita mungkin bisa melakukan satu proyek ketaatan di antara keluarga kita. Siapakah yang akan menjadi saluran berkat yang akan kita lakukan pada masa-masa Natal ini? Kebaikan-kebaikan apa yang kita boleh lakukan sebagai sebuah keluarga untuk menyatakan kasih kepada sesama kita? Kalau Tuhan sudah menyatakan kasih kepada kita, biarlah kita juga menyatakan kasih kepada orang lain. Kiranya Tuhan terus boleh memberkati kita. Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin.